Assalamualaikum ayah bunda, guru-guru istimewa yang ada di rumah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua dari wabah penyakit ini. Mudah-mudahan ayah bunda bisa senantiasa bersabar mendampingi buah hati tercinta, karena salah satu kunci sukses kita adalah kesabaran dan tentu saja sikap konsisten dan kerjasama tentunya antara guru yang ada di sekolah dan guru yang ada di rumah. Nah, sebaik-baik guru adalah orang tua, sebaik-baik partner adalah guru di sekolah, dan sebaik-baik sekolah adalah rumah, dan the second home adalah sekolah anak-anak kita. Welcome to the Human School of Kids kita. Selamat datang semuanya anak-anakku. Mudah-mudahan semangat di tahun ajaran baru ini menjadi semangat para orang tua di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mengenalkan sebuah metode keaksaraan, mengenalkan keaksaraan kepada anak-anak, Calistu, dengan cara yang menyenangkan. Kita memilih dari beberapa banyak program membaca, metode membaca. Kita memilih metode cantol raudo. Apa itu cantol raudo? Cantol, seperti namanya, mengkaitkan suku kata yang awalnya adalah abstrak menjadi konkret, menjadi sebuah benda yang bermakna, dan sebuah benda yang difahami oleh anak-anak. Ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan anak usia dini, tentunya menyenangkan. Di cantol rodoh ada lagu, kemudian konkret. Di cantol rodoh ada bentuknya, ada bendanya, dan ada aktivitas-aktivitas yang dikaitkan dengan tema. Kemudian kesederhanaan, relevan, dekat dengan kehidupan anak. Dan insya Allah semua tema-tema yang dipilih di cantol raudo ini adalah dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Seperti yang saya ulas di saat pengambilan rapot kemarin, bahwa pembelajaran haruslah patut dan ramah untuk otak anak-anak kita. Tentunya harus sesuai dengan mekanisme kerja otak. Seperti apa mekanisme kerja otak? Ada knowing. Knowing adalah memahamkan anak dengan cara menunjukkan benda secara konkret, secara utuh kepada anak-anak melalui gambar, melalui bendanya, atau dengan cara berdiskusi. Kemudian tahap kedua adalah feeling. Feeling bisa menggunakan buku cerita tentang tema hari itu. Kemudian ada acting. Acting adalah melakukan apa yang akan sesuai dengan tema yang kita kenalkan. Kemudian ada afirmasi. Nah, afirmasi di metode cantol raudo ini sangat sesuai dengan program learning by song yang ada di KIS kita. Jadi insya Allah ada keselarasan antara metode cantol raudo dengan program-program yang ada di KIS kita. Itu sebabnya kita memilih metode cantol raudo sebagai pengenalan keaksaraan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah nanti dalam 1 minggu anak-anak kita akan belajar keaksaraan dengan Kak Raisya. Ini 3 kali dalam seminggu. Bisa gantian dengan Kak Ius, ada Kak Raisya dengan Kak Ius. Ini secara bergantian, bergiliran, supaya anak-anak bertemu dengan semua guru-gurunya sehingga mereka merasa senang. Kemudian nanti jangan khawatir, ayah bunda akan dibimbing secara utuh, secara detail oleh kami. Jadi ayah bunda tidak akan kebingungan dalam mengenalkan metode ini. Sangat mudah, sangat menyenangkan.
dan tentunya dekat sekali dengan kehidupan anak-anak kita. Nah, seperti yang saya bawa ini adalah teman-teman baju. Jadi kita mengenalkan suku kata, bukan mengeja huruf per huruf. Jadi kita langsung mengenalkan suku kata dalam bentuk benda. Jadi teman-teman baju di sini ada babi, bu, bebo. Teman-teman ca kita kenalkan dalam bentuk cabe, ca, cicu, ceco. Dan itu semua ada lagunya. Nanti ayah bunda harus terus mengikuti kegiatan ini secara rutin supaya nantinya bisa berkolaborasi dengan Kak Raisya atau Kak Yus dalam mengaplikasikan langsung metode pembelajaran cantol rodo ini. Jadi mudah kok. Jadi misalkan kita mengenalkan babi bu bebo. Kita awalnya kita bercerita tentang baju. Nah, hari ini Kak Raisya mau mengenalkan baju sama anak-anak dengan cara diskusi. Diingat betul ayah bunda bahwa sekarang ini dilarang berceramah ya. Nah, ayah bunda harus menggunakan student center learning. Jadi anak sebagai senternya, sebagai sumber informasinya. Jadi anak-anak harus diberi ruang seluas-luasnya dengan cara diskusi. Nah, Bunda ini hari ini bawa teman-teman baju loh. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ku punya baju baru, hadiah dari ibu, karena rajin membantu belajar dan berhitung. Babi bu bebo, babi bu bebo, babi bu bebo, babi bu bebo. Nah, ada satu hal yang harus diingat. Ini metode cantol rodo ini menggunakan dengan cara mengurutkan teman-teman baju. Babi bu bebo, babi bu bebo. Seperti ini misalkan. Jadi ayah bunda nanti membuat gambar, bisa membuat gambar, bisa membuat keterampilan, misalkan melipat baju seperti ini, melipat baju, bisa dengan game ya, memakai baju, mengancingkan baju, kemudian bisa estafet, memilih pasangan baju. Jadi pasangannya kita acak, kemudian anak-anak nanti lomba-lomba dengan anggota keluarga memilih pasangan bajunya. Seperti itu, sehingga baju hari itu melekat di otak anak-anak. Sehingga baju hari itu benar-benar dikenal oleh anak-anak. Sehingga baju hari itu benar-benar diresapi oleh anak-anak dan direkam oleh pusat penyimpanan data secara baik dalam waktu yang lama. Nah, baju hari itu sangat bermakna untuk anak-anak. Jadi penting untuk kita memahamkan anak-anak tentang, misalkan kita ajak anak-anak menonton asal-usul baju. Kemudian bagaimana sih sehingga bisa jadi kain? Bagaimana sih alat pemintal kain? Bagaimana sih dulu, zaman dahulu purbakala orang-orang pakai baju dengan menggunakan daun dan sebagainya. Jadi baju hari itu benar-benar dikenang sebagai sebuah kebermaknaan. Itu yang diharapkan. Kemudian acting bisa dengan permainan-permainan yang tadi, bisa dengan acting ini penting untuk penjejakan, sehingga di otak akan diterima dengan utuh informasi itu. Ada pengetahuan, kemudian ada pencelupan di feeling, anak-anak ada kebermaknaan, kemudian ada acting. Anak-anak tahu bentuknya, tahu mana sih baju pesta, mana sih baju muslim, mana sih baju untuk perempuan, mana sih baju untuk laki-laki, mana sih baju untuk ke undangan, ke pesta dan lain-lain. Jadi ke kantor dan lain-lain. Jadi anak-anak benar-benar mengenal baju secara mendetail sehingga itu menjadi sebuah informasi yang konkret. Karena diingat lagi bahwa anak-anak 6 tahun sampai 6 tahun berada di masa yang konkret. Sehingga penting sekali tahapan knowing, pengetahuan ini, memahamkan anak
ya. Kemudian menghadirkan bajunya, kemudian anak-anak diajak bercerita, berdiskusi tentang baju, manfaat baju, bagaimana adab-adab memakai baju, kemudian acting, ya, dengan game-game, dengan gambar-gambar ini. Kita buat gambar ini nantinya akan direnteng dan ditempel di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak dan mudah dilihat oleh anak-anak. Nah, ayah bunda, ini menyenangkan sekali ketika kita benar-benar menerapkan ini, sehingga anak-anak tidak merasa belajar, anak-anak merasa bermain sambil berpetualang, ya, berpetualang tentang tema hari itu. Jadi nanti ada cabai, ada teman-teman cabai, caci cuceco. Nanti cabai dihadirkan, ada cabai besar, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, ada cabai keriting. Anak-anak jadi tahu bahwa fungsi cabai ini seperti apa. Kita tunjukkan film-filmnya tentang cabai, bagaimana proses menjadi saus, sambal saus, bagaimana prosesnya jadi sambal ulek di dapur, bagaimana rasanya cabai, dan bentuk-bentuk cabai di dunia ini bermacam-macam. Ada yang bulat seperti apel, namanya paprika, rasanya pedas dan sebagainya. Sehingga informasi tentang cabai menjadi konkret sesuai dengan mekanisme kerja otak. Pengetahuannya sangat mendalam, ada kebermaknaan, menyenangkan tentunya. Anak-anak hari itu misalkan suruh menggambar tentang cabai dengan berbagai macam metode, misalkan plastisin, membentuk plastisin seperti cabai, misalkan nantinya akan diletakkan di tempat-tempat yang tentunya mudah dilihat oleh anak-anak, sehingga setiap hari anak akan tidur, kita sapa teman-teman baju dulu, babi bu bebo. Biasakan anak-anak menggunakan jari-jarinya supaya dia biasa mengurutkan. Kenapa begitu? Ya, ini adalah salah satu metodenya. Harus diurutkan, harus pakai jari, dan anak-anak harus hafal urutannya. Babi bu bebo. Nah, ini teman baju. Nah, bajunya digambar dan ada namanya ba. Nanti gambar berikutnya bi, gambar berikutnya bu, gambar berikutnya be, gambar berikutnya bo. Kemudian nanti bisa baju ini digunting setelah diwarnai, ditempel di kerdus susu supaya dia kuat. Kemudian dihias bersama anak-anak dan direnteng, diletakkan di tempat tidur, misalkan di tembok, di tempat-tempat yang memang sering berinteraksi dengan anak-anak. Dan jangan lupa interaksi memegang peranan penting. Tiap hari kita sapa, hai babi bu bebo, hai teman-teman cabai, hai, sambil kita nyanyi-nyanyi, ya, ku punya baju baru. Lama-lama anak-anak hafal, hadiah dari ibu. Dan dia ingat cerita-cerita tentang baju. Wow, luar biasa. Pendidikan yang ramah, pendidikan yang dekat dengan kehidupan anak, dan pendidikan yang tentunya melibatkan semua aspek, baik itu kognitif, baik itu bahasa, sosial, emosional, baik itu seni, baik itu agama dan moral. Nah, tentunya kita ada adab di situ, ada moral, ada agama. Jadi luar biasa metode ini. Jadi jangan sampai nanti kita tidak mengikuti kegiatan ini, ya ayah bunda. Nanti setelah kegiatan saya inginnya seperti ini. Mudah-mudahan ini disepakati oleh ayah bunda. Jadi setelah pembelajaran oleh Kak Raisa atau Kak Yus, ini nantinya ayah bunda akan menyetor kegiatan yang sudah dilakukan ayah dan bunda bersama anak di rumah. Ini disetor dalam bentuk video, dalam bentuk foto, sebagai bentuk dokumentasi, dan di-upload di channel Kids Kita, di YouTube-nya Kids Kita, sehingga kita tahu bahwa anak-anak kita
sedang belajar ya keaksaraan bersama ayah bundanya. Dan nantinya ayah bunda mudah-mudahan bisa mengikuti ini dengan seksama. Apabila ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak dimengerti, bisa bertanya langsung kepada kami, dan mohon dengan sangat kerjasamanya, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang memang tidak diinginkan oleh semua, tapi Allah yang maha mengatur semuanya, maha berkehendak terhadap umatnya, jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada. Terima kasih ayah bunda, mudah-mudahan sekelumit penjelasan dari saya ini bisa memberi manfaat dan bisa memahamkan ayah bunda semua, dan tentunya bisa menggugah spirit kita semua bahwa kita bisa, bahwa kita adalah guru terbaik untuk anak-anak kita. We are the solid team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.